pasti ada sesuatu orang yang memang tidak suka dengan Kunto untuk diganti. Cuman gak jujur aja mungkin Panglima TNI-nya siapa yang ganti, yang minta diganti. Kalau Jokowi enggak, saya yakin. Apa pentingnya dia? Ya, jadi seperti itu menurut saya. Baik. Bang Karni, kalau saya boleh tambahkan sedikit. Ya. Saya tidak ingin mengganggu punchline yang menarik dan lucu dari Mas Arief Puyono, tapi analoginya perlu jelaskan dalam segi hukum tata negara. Bahwa apa yang terjadi dengan era Pak SBY dan Bu Mega itu tidak tepat untuk mencontohkan sikap kenegarawanan seorang mantan presiden. Mestinya kalau presidennya satu bangunan koalisi, dia malah tidak muncul. Saya ambil contoh misalnya dalam berbagai peristiwa bangunan koalisi yang sama dengan presiden. Itu cenderung mereka menarik diri karena dia akan tahu bahwa orang ini harus tampil ke depan. Makanya Obama dengan Joe Biden di pemilu dia getol, tapi setelah berkuasa dia mundur. Obama itu termasuk presiden yang dicintai banyak orang. Bang, jangan samain Obama sama Jokowi. Iya, saya mau ceritakan. Kelasnya masih jauh. Ya, Jokowinya atau Obamanya? Ya Jokowinya kalah jauh lah sama Obama. Makanya menarik Mas Arief, bahwa Obama yang dicintai banyak orang tidak lagi turun cawe-cawe setelah dia jadi mantan. Kapan dia turun ke orang? Ketika presiden yang dia dukung berkampanye. Nah harusnya Jokowi ya juga harus menarik diri, penuh kesadaran. Nah ini tidak terjadi di Jokowi. Saya mau kasih contoh, ada hal yang menarik. Bahwa upaya Presiden Prabowo untuk menunjukkan kelasnya sebagai presiden tunggal, itu sudah dimulai kalau saya baca langkah-langkah yang sekarang mau dilakukan oleh Kementerian Hukum. Kementerian Hukum mau mengeluarkan rencana pemberian amnesti untuk pelaku makar dan pelaku penghinaan presiden di dalam Undang-Undang ITE. Maknanya apa? Presiden Prabowo mau memaafkan orang-orang yang dulu menghina Presiden Joko Widodo. Ada upaya untuk menunjukkan saya presidennya hari ini dan Anda yang dulu suka membuat kesalahan untuk bicara kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia akan saya maafkan orang-orang itu semua. Nah ini tunggu saja, ini menarik nih, saya barusan berdiskusi soal rencana Kumham ini. Tapi apakah ini berhasil atau tidak berhasil, itu akan jadi ending yang luar biasa untuk menjelaskan betulkah ada matahari kembar atau tidak. Jangan-jangan Mas Arief kan berupaya menetralisir, tapi juga mau kasih tahu bahwa ada upaya Jokowi untuk bertindak di luar batas. Baik, pemirsa. Sekarang saya ingin dengar sebelum ke Rocky Gerung, Koni Rakunduni Bakri. Silakan, Bu Koni. Selamat malam para senior semua. Aduh. Selamat malam. Saya tadi nggak mengikuti semua karena sedang rapat, tapi saya mendengar sedikit apa yang disampaikan Kakanda Arief sempat tadi. Mungkin saya masuknya lewat ini aja ya, lewat pertanyaan atau lewat statement ke tanda-tanda deh. Jangan diperdebatkan apakah ada atau tidak, tapi tanda-tandanya kelihatan nggak? Misalnya, apakah kita mulai melihat bahwa pejabat dan partai politik itu main dua kaki? Apakah kita mulai melihat kebijakan negara itu tumpang tindih? Apakah kita melihat misalnya media atau masyarakat tuh terpolarisasi? Yang terakhir, apakah kita melihat investor atau mitra luar negeri, baik yang sudah atau sedang akan masuk, itu ragu-ragu atau maju mundur gitu, atau bertanya-tanya. Contoh saya baru baca berita, salah satu mobil Cina itu mulai merasa pusing di sini gitu, investor mobil Cina. Jadi pertanyaan itu aja pertama. Yang kedua, mari kita masuk ke apa sih bahayanya kalau memang ada matahari kembar. Jelas yang kita akan hadapi itu politik yang tidak stabil,
Yang kita akan hadapi itu adalah kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat akan turun, dan artinya rakyat itu akan mudah terbelah. Dunia juga pasti akan bingung nih, Indonesia ini mau kemana. Jadi kalau tadi Bang Arif atau Kakanda Arif ngomong ada atau tidak, ya buat saya concernnya adalah kalau kita mau honest gitu, rakyat ini terpecah nggak sih gitu, terutama dengan masuknya para ternak dan buzzer yang sangat heboh itu. Saya sih merasakannya walaupun saya dari jauh ya, terpecah gitu, terpolarisasi. Jadi memang sekarang yang kita mesti bahas itu apa dan bagaimana contoh yang pernah terjadi. Mungkin kita belajar bisa dari contoh waktu Rusia 1917 ya. Terjadi Volasti ketika Revolusi Februari 1917 itu tuh ada kedua kekuatan yang berjalan bersamaan. Pemerintahan profesional yang resmi liberal terhadap Soviet Petrograd. Yang akhirnya apa? Kebijakannya keluar dua-duanya. Satu membentuk kekuasaan sendiri, yang satu juga mengklaim legitimasi. Ujungnya Revolusi Oktober. Dan Revolusi Oktober atau Bolshevik itu Lenin mengambil alih sepenuhnya. Nah, kita mau menunggu Indonesia punya Lenin, gitu, dengan pura-pura nggak ada matahari kembar, atau mau apa, gitu. Bisa lagi lihat di Iran. Dalam konteks Iran, misalnya di mana? Era 79, era 81 ya, Bazargan versus Khomeini. Itu kan bisa kita lihat juga ada dualisme yang terjadi antara pemerintah sipil dengan pemimpin spiritual atau kita sebutnya pemimpin revolusioner spiritual, Khomeini. Nah, itu juga terjadi dualisme kebijakan. Terus kalau di Iran saat itu tekanan milisi Islam bermain. Saya nggak tahu di Indonesia akan seperti apa, tapi contoh yang terjadi beberapa hari terakhir yang kita ikuti, susah untuk saya membantah bahwa terjadi matahari kembar. Harapan saya sih, sekali lagi, revolusi itu mahal. Dan suara-suara revolusi itu sudah mulai disuarakan. Banyak orang misalnya berbicara tentang itu di media sosial. Kalau kita masih mencintai Indonesia, saya kira kita mesti betul-betul berbenah untuk tidak terus membiarkan ini terjadi. Saya sih mungkin nggak akan panjang-panjang, Pak Karni, karena saya akan lebih memilih mendengar para senior saya bicara. Sekali lagi, contoh-contoh sudah banyak. Salah satu juga yang disebut Zimbabwe. Kita mesti lihat dari situ. Endingnya juga apa? Kudeta. So, kesimpulannya apa? Memang kita itu harus menyatakan kepada masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat. Jika masyarakat permisif, the problem of Indonesian people is mereka sangat permisif. Apa aja boleh deh, gitu, selama itu oleh pejabat. Ini apa? Kalau kita biarkan, akan terjadi atau akan sangat rentan kita menghadapi krisis legitimasi dan konflik elit. Dan endingnya adalah pasti terjadi pengambilan kekuasaan oleh satu pihak. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, ya. Ada disampaikan Mbak Koni ya, Koni Rahakudini Bakri ya, dari Rusia ya, dan penyampaian dari Ferry Amsari ya, tentu soal isu matahari kembar yang dimana ya sang mantan yang konon katanya masih cawe-cawe, seperti ya merasa masih punya kuasa dan ya macam-macam lah ya, macam-macam sekali lah. Soalnya ada juga mengatakan ya ini Pak Jokowi masih aktif cawe-cawe di pemerintahan ini, itu ya, baik mulai dari menteri ya ataupun lembaga-lembaga yang lainnya katanya masih aja cawe-cawe, karena mungkin ya masih banyak orang-orangnya Pak Jokowi di setiap lembaga yang ada di negeri ini. Tapi saya nggak tahu benar atau tidaknya hal itu, tapi ya itu isu itu ya dari penyampaian para pengamat politik ya. Dan kemudian soal isu pemakzulan Gibran pun sering sekali dibahas ya. Kita nggak tahu sampai kapan pembahasan ini akan berakhir, dan benarkah nanti tuntutan itu, benarkah juga apa yang dibahas pada video kali ini. Ya saya kurang mengerti juga lah ya, karena ya sebetulnya saya tidak
terlalu mudah untuk menyimpulkan sesuatu, tetapi mungkin saya punya pemikiran sendiri, punya sudut pandang yang mungkin berbeda ya, terkait berbagai isu dan persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Ya, tetap kita berpikiran pada sisi positifnya juga. Ya, meskipun terkadang kita menggunakan logika, oh ternyata begini, ternyata begitu dan macam-macam, ya. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana karena saya meyakini sudah banyak sekali video-video soal isu matahari kembar yang sudah saya upload di channel ini dan itu menjadi sebuah informasi bersama kepada kita. Tapi tadi ini menarik sekali juga saya dengar penyampaian dari Bu Koni Rahakundini Bakri dan Bung Ferry Amsari, ya, pakar hukum tata negara, pengamat politik, yang kerap keras juga mengkritisi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini, berbagai isu kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, dan penyampaian lugas, tegas, dan gamblang dan mudah dipahami. Nah, di sini saya coba mengulas berbagai pendapat, penilaian dari masyarakat Indonesia tentunya dalam hal ini penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal isu matahari kembar, yakni antara bagaimana hubungan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Jokowi sebagai mantan presiden. Katanya Pak Prabowo masih berada dalam bayang-bayangnya Pak Jokowi. Ada juga mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai mantan tidak sadar diri dan harusnya sadar, gak usah terlalu cawe-cawe sana sini, gak perlu melakukan ini itu dan sebagainya, sehingga masyarakat jadi bertanya-tanya ini siapa presiden yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi saya pribadi presiden itu adalah tetap Prabowo Subianto, ya. Saya melihat di sini buat sebagian yang gak dapat kue terus coba-coba bikin rusuh, ya dipersilahkan, dicoba aja ya. Mantan presiden yang selalu cawe-cawe justru malah tidak dihormati dan dihargai warga, ya. Dahulu saja komunis kan tidak bisa dinasehatin atau dibaik-baikin karena dia punya tujuan untuk menguasai negara Indonesia. Harus orang kaya Jokowi ya, orang harus kayak Jokowi, harus cepat-cepat ditangkap, penjara di bawah tanah, tidak boleh ada yang jenguk. Jadi sering sekali juga banyak sekali tuntutan agar mengadili Pak Jokowi, padahal ini mantan presiden. Dan bahkan ketika Pak Jokowi sebagai presiden pun banyak yang ya mengatakan ya turunkan Jokowi, copot Jokowi, ya macam-macam, adili, ya adili. Ya mungkin ya kalau sebagian besar masyarakat berpendapat seperti itu, mengeluarkan pernyataan seperti itu, di satu sisi ada aja yang menilai ini bajar-bajar, ini kaum sakit hati, ini kaum nyinyir, kaum pembenci, kaum pokoknya macam-macam lah kaum ini, saya nggak tahu apa-apa aja yang disebutkan. Tetapi yang sering sekali ya itu bajar-bajar lah, soal inilah, soal itulah. Tetapi memang yang sering sekali saya melihat bahwa Pak Jokowi harusnya diadili, dipenjara dan lain-lain. Ya bahkan yang mengatakan seperti itu ya kaum intelektual, ya para pakar hukum tata negara. Karena mereka tahu bagaimana kondisi negeri ini ketika dipimpin langsung oleh Pak Jokowi selama 10 tahun sebagai presiden. Kekacauan apa yang pernah terjadi, kegaduhan apa yang terjadi, kebohongan apa yang pernah disampaikan oleh Jokowi, ya. Bagaimana hutang negara membengkak, bagaimana janji-janji yang tak kunjung kita dapatkan, kebohongan-kebohongan A, B, C sampai Z sekalipun banyak sekali sebetulnya yang sering sekali menjadi patokan atau menjadi acuan sehingga muncul tuntutan untuk adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Seperti itu yang sering saya lihat, ya. Nah, kemudian beberapa yang diundang si Karni sudah ketahuan dulu
membenci Jokowi ada bintang film Dirty Vault. Dihina saya diam, difitnah saya diam, dicaci saya diam, tapi jika saya disuruh berhenti berbohong, saya akan lawan. Ya, jadi Pak Jokowi ini saya lihat berbagai komentar sering sekali katanya pembohong, tukang ngibul. Tapi salut kepada Pak Jokowi, meskipun banyak orang yang seperti itu berbicara, ya beliau tetap santai, ya, tetap ya rendah hati lah. Meskipun direndahkan, dihina-hina, dijelek-jelekan, tapi secara logika kita nggak tahu dijelek-jelekan itu memang benar jelek, di apa memang begitu gitu ya, atau kebijakannya yang pernah membuat sengsara, atau kebijakannya yang nggak becus sehingga banyak komentar-komentar seperti itu, kan kita nggak tahu juga ya. Mungkin teman-teman lah nanti yang mungkin punya pendapat ya, silakanlah nanti berkomentar di video ini. Mungkin itu saja dari saya minta maaf kalau ada penyampaian dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih, salam dan sampai jumpa.